Hai, hello teman-teman Zebot yang ada di rumah. Selamat hari Minggu untuk kalian semua. Dan aku mengucapkan shalom. Gimana kabar kalian yang ada di rumah? Sehat semua kan? Aku pun di sini juga sehat. Kita harus tetap bersuka cita ya. Karena apa? Karena kita mau beribadah. Nah, bersyukur ya teman-teman, kita sampai hari ini boleh dikasih Tuhan banyak sekali berkat. Rancangan Tuhan tidak ada yang pernah gagal untuk kita. Nah, untuk mengungkapkan rasa bersyukur kita, aku mau ngajak teman-teman semua yang ada di rumah menyanyikan satu lagu untuk masuk ke ibadah kita, yaitu judulnya Kau Sangat Kucinta. Mari. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
surga darahmu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kepada yang bertugas doa pembukaan, dipersilakan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih atas karunia-Mu karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati jalannya ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, berkati juga kiranya kakak-kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah sekolah minggu kami setiap minggunya. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan kepada mereka semua ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kiranya firman yang nanti diberikan oleh salah satu hamba-Mu, kiranya kami dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Teman-temanku, sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Maya. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita mempersiapkan hati kita dulu dengan bernyanyi. Judulnya Seperti Bapa Sayang Anaknya. Yuk, sama-sama kita bernyanyi. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan
kasih-Mu, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom teman-teman Zebaot. Terima kasih untuk Kak Galung dan juga Kak Dika serta Kak Bayu. Ya walaupun ini sudah di akhir Januari ya, tetapi Kak Maya mau tetap ucapin selamat Natal, selamat tahun baru buat kita semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti dan memahami besar dan luasnya kekayaan dari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus yang juga memampukan kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Mbak Maya punya satu video nih. Kita lihat videonya dulu ya, sama-sama. Yuk kita saksikan.
Nah, lucu ya ngeliat tipe-tipe orang jatuh. Kalau kalian kalau kesandung jatuhnya yang mana nih? Yang sinetron, yang sedih, yang galau, apa yang update status? Kayaknya yang langsung update status ya. Iya, jadi nggak lucu kalau kita yang kesandung, kalau kita yang terjatuh. Bahkan ironisnya menjadi sangat menyedihkan kalau kita yang justru menjadi batu yang menyandung orang lain itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi sebelumnya, Kamaya mau minta pendapat kalian nih. Menurut kalian ya, teman-teman Zebaot, batu sandungan tuh apa sih? Please ketik dong di kolom komen menurut kalian batu sandungan tuh apa sih? Kita mau sama-sama belajar nih, Kamaya sama kalian mau sama-sama belajar batu sandungan menurut pemikiran kalian tuh apa? Komen terbaik akan dapat giveaway. Kamaya akan kasih hadiah. Kalau yang laki-laki dapat hadiahnya cupang. Nanti minta aja sama Kandika, cupangnya keren-keren. Kalau yang perempuan ada deh, nanti dapat hadiah dari Kamaya. Jangan lupa ya, please tulis di kolom komen menurut kalian batu sandungan tuh apa sih? Oke, tanpa berlama-lama, please ambil Alkitab kalian. Yuk kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, demikian firman Tuhan. Kalau dari ayat ini jelas ya teman-teman bahwa 1 Korintus ini ayat 9 sampai 13 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, dan surat ini atau tulisan ini diperuntukkan untuk mereka sambil mengingatkan mereka. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk bisa lebih bijaksana dalam hal bertindak, bahkan dalam hal terkecil diumpamakan dalam hal makan pun harus bijak, harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Supaya kebebasan ataupun kehidupan yang dimiliki oleh jemaat Korintus itu tidak membuat orang lain meninggalkan Kristus. Diharapkan hidupnya menjadi berkat. Ngomong-ngomong tentang batu sandungan ya teman-teman, apa sih batu sandungan itu? Bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat atau malah kita menjadi batu sandungan? Batu sandungan itu adalah ketika hidup kita atau kebiasaan kita, sikap kita, sifat kita, perkataan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa bisa bertentangan? Ya mungkin karena satu, kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak tahu kebenaran. Kenapa bisa bertentangan? Ya mungkin dua, seperti jemaat di Korintus tadi diperingatkan oleh Rasul Paulus, mungkin hidup kita tidak bijaksana, mungkin kita tidak memilih mana hal yang baik, hal yang patut, hal yang berkenan, hal yang memuliakan Tuhan. Kenapa kita bisa menjadi batu sandungan? Ya mungkin karena kita merasa bahwa ya ini kan hidup aku bebas dong, aku mau menentukan apa saja. Nah, memang tidak salah, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh bebas melakukan apa saja, tidak ada larangan untuk kita dibatasi untuk berbuat segala sesuatu. Tapi ingat, hidup kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Kebiasaan kita, sikap kita pun harus bijaksana. Jangan sampai
ketika kita memilih sesuatu hal atau sikap atau keputusan yang tidak bijaksana, kita justru melukai hati sesama kita, melukai hati teman kita. Bahkan kalau kita sudah melukai hati teman kita, membuat mereka menjadi terluka, di ayat 12 tadi dikatakan apa? Selain melukai saudara kita, melukai hati nurani mereka yang lemah, yang mungkin kita sakiti itu, yang lebih parah adalah hakikatnya kita berdosa terhadap Kristus di ayat 12. Sehingga bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan? Bagaimana supaya hidup kita bisa menjadi berkat? Yuk catat, yuk ingat-ingat, ada 3 poin, 3 hal, 3 cara, 3 tips supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Yang pertama, 1, ingat-ingat ya, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 1, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. So, bagaimana caranya? Ya baca firman Tuhan, ya renungkan firman Tuhan. How about us? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Sudahkah kita butuh firman Tuhan setiap hari? Atau hanya kalau hari Minggu? Itu pun di skip nontonnya. Males yang banget firman, Kamaya lagi, skip aja lah, skip. How about us? Kalau kita saja nggak pernah mendengar firman Tuhan, ya hidup kita tidak akan seperti firman Tuhan. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita tidak melakukan kebenaran. Hidup kita akan jadi batu sandungan. Yang kedua, cara supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, atau tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan orang lain, atau sesuatu yang di luar firman Tuhan. Cara kedua adalah hidup kita harus penuh integritas. Mbak Maya selalu katakan, Kak Maya selalu mengingatkan untuk hidup sesuai integritas. Apa sih hidup sesuai integritas? Kak Maya ingetin lagi, yuk, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu lakukan. Kalau kamu memang katakan ya bilanglah dalam hidupmu ya. Kalau kamu memang memilih A, ya jalanilah pilihanmu. Jangan hidupnya kalau bahasa Jawanya mencela-mencele. Apa itu mencela-mencele? Di depan A, di belakang B, bermuka 2. Hiduplah dengan penuh integritas, maka hidup kita tidak akan jadi batu sandungan. Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya katakan, maaf. Kalau ada teman kamu yang bilang, yuk nyontek yuk, enggak, saya nggak mau nyontek, ya tolak pelan-pelan, katakan tidak. Kalau ada teman-teman kalian yang ngajak, yuk coba yuk ngerokok deh, ngerokok lu, kalau laki-laki mah nggak keren kalau nggak ngerokok. Kamu tahu di firman Tuhan tidak boleh, ya katakanlah tidak, dan jangan merokok. Itu hidup yang penuh integritas. Kalau biasakan untuk berkata jujur. Kalau memang kamu suka, katakan. Kalau tidak, katakan dengan baik untuk bilang hal-hal yang mungkin kamu tidak suka dengan hal itu. Cara ketiga, supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan dan penuh dengan berkat, hidup kita jadi berkat, adalah hidup dengan bijaksana. Rasul Paulus sudah mengingatkan jemaat di Korintus untuk memilih hidup yang bijaksana. Yuk kita biasakan untuk berpikir dulu, untuk benar nggak ya keputusan yang aku pilih. Biasakan untuk tanya Tuhan, Tuhan, aku besok ada begini, ada harus keputusan ini, aku benar nggak ya ambil keputusan ini? Cari sesuai dengan firman Tuhan nggak ya? Ayo lakukan memang pilihanmu itu, hiduplah sesuai integritas. Jadi Kamaya punya 3 cara, 3 tips supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan, hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. 1, ingat-ingat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, hidup penuh dengan integritas. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu lakukan. Yang ketiga, hiduplah dalam kebijaksanaan, benar-benar bijak menentukan, pilih mana yang baik, mana yang benar. Kalian sudah besar, kalian sudah beranjak dewasa. Gak mau dong teman-teman Sebaot dibilang anak kecil lagi. Kalau memang mau disebut seseorang yang sudah semakin dewasa, sudah beranjak dewasa, yuk terlihat dari pilihan-pilihan hidup kita yang bijaksana. Namanya percaya kok kalian pasti bisa. So, bagaimana hidup kita, sifat kita sejauh ini? Sudahkah kita menjadi berkat?
atau justru kita masih menjadi batu sandungan? Kalau memang kita masih merasa kita menjadi batu sandungan, yuk pelan-pelan, yuk sama-sama kita belajar untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana dengan di keluarga kita? Ketika bapak, ibu, atau mama papa minta tolong, sudahkah kita membantu orang tua kita atau malah marah-marah kalau dimintain tolong? Misalnya, Mas, tolong dong ambilin ember. Apa sih, ganggu-ganggu aku aja. Ketika ibu bapak kalian untuk ingetin, Mas, Mbak, Dek, belajar yuk, besok ulangan. Apa sih, jangan ngatur-ngatur aku deh. Misal kalau dimintain tolong, atau mungkin teman kita, ini yuk kita ke gereja yuk, bantuin aku dekor yuk, atau mungkin yuk kita datang ibadah yuk. Apa sih, males lah, hidup aku, suka-suka aku. Nah, jangan sampai pilihan kita tidak bijak. Jangan sampai ada juga kebalikannya, mungkin besok ada acara keluarga, ikut yuk acara keluarga. Nggak mau, apaan sih, aku mau pelayanan. Ingat, pelayanan dan keluarga harus seimbang, semua harus bijaksana. Kalau memang ada waktunya bersama keluarga, ya lakukanlah bersama keluarga. Kalau memang waktunya pelayanan, sampaikan baik-baik, aku mau menghias ruang sekolah minggu, atau aku ada pertemuan kelompok kecil di Zebaot sampai jam segini, Bu, boleh nggak? Nanti habis itu aku nyusul. Ayo, biasakan untuk negosiasi, jangan emosi, jangan marah-marah. Papa mama kamu atau bapak ibu pasti bisa. Atau bagaimana dengan yang suka bawa kendaraan? Kita gantungan motor kita salib, atau di motor kita tempelannya I love Jesus, tetapi ketika di jalan raya ada lampu merah, tabras aja, atau nggak pakai helm. Atau kalau sekarang kita pakai salib nih, pakai kalung salib, wah keren, rohani banget nih pakai kalung salib, tapi nggak pakai masker. Ditegur untuk ayo jaga protokol kesehatan, jangan pakai masker. Aman sih, aku mau percaya Tuhan Yesus lindungi aku. Iya, Tuhan Yesus pasti lindungi, tapi sudahkah kita memilih jalan yang bijak, yang benar? Kalau memang waktunya untuk keluar pakai masker, ya gunakanlah masker. Semua pasti bisa ketika balik lagi ketiga hal yang tadi Kamaya ingatkan. 1, hidup sesuai firman Tuhan pasti mengajarkan kebenaran. Tidak mungkin tidak mengajarkan kita untuk berbuat jahat, itu tidak mungkin. Firman Tuhan yang kita baca pasti mengajarkan kita untuk kebenaran. Ketika kita hidup dengan integritas, apa yang dikatakan dan yang diperbuat itu sama, pasti hidup kita tidak akan menjadi batu sandungan, tapi justru menjadi berkat. Yang ketiga, ketika kita bijaksana memilih untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan teman-teman kita, pasti kita menjadi anak-anak yang membawa damai, membawa berkat. Sudahkah kalian rindu hidup kalian jadi berkat? Kalau memang rindu, yuk kita mau sama-sama tinggalkan. Ingat-ingat, renungkan kembali apa kebiasaan, apa hal-hal yang masih kadang-kadang membuat kita jadi, kamu kan orang Kristen, kok begitu sih marah-marah? Atau kok kamu orang Kristen mulutnya begitu sih kalau marah-marah, kasar? Jangan sampai orang yang belum mengenal Kristus atau baru mengenal Kristus jadi melihat Kristus tidak baik karena perbuatan kita. Tapi Kamaya percaya kalian semua adalah anak-anak hebat yang bisa jadi berkat, bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat sekitar kalian. Yuk kita mau berdoa, kita mau minta supaya Roh Kudus memampukan kita dimanapun kita berada, kita menjadi anak-anak yang pembawa damai, pembawa berkat, menjadi teladan, dan kita buang jauh-jauh semua sikap jelek, semua hal-hal buruk yang negatif, sehingga kita tidak jadi batu sandungan untuk orang lain. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mungkin di waktu kami yang terbatas ini kami belum sepenuhnya mengerti, tetapi Roh-Mu yang Maha Kudus yang boleh terus mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang mau
hidup sesuai dengan firman Tuhan, mau hidup dengan penuh integritas, menjadi remaja-remaja yang bijaksana dalam memilih di usia kami yang masih muda dan belia ini ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan di tengah keluarga, di tengah pertemanan kami, di tengah sekolah kami, bahkan di lingkungan kami yang lain. Kiranya Tuhan mau ampuni kalau masih ada hal-hal yang kurang berkenan, masih ada hal-hal yang tidak Engkau ingini dari sikap kami. Bantu kami untuk boleh melepaskan itu semua sedikit demi sedikit, sehari setiap sifat, sehingga nanti kami semakin sempurna seperti Engkau saja ya Kristus. Kami terus berdoa di tengah masa pandemi ini, Tuhan berikan kami terus perlindungan dan kesehatan. Berkati teman-teman kami di Zebaut dalam PJJ mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkati dalam sekolah dan studi mereka. Kiranya mereka tetap menjadi anak-anak yang semangat, yang antusias belajar, bahkan menjadi contoh dan berprestasi bagi sekolahnya dan menyenangkan kedua orang tuanya dan menyenangkan hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan syukur kepada Bapa, yaitu persembahan. Nah, untuk mendasari persembahan ini, saya akan bacakan dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian bunyinya. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Nah, adik-adik, persembahan bisa disampaikan di dalam amplop, kemudian disampaikan ke gereja, ya, atau mungkin majelis wilayah, atau adik-adik bisa mentransfer, mengirimkan lewat bank dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama GKJ Kanaan di Bank BNI Bumi Serpong Damai. Ya, adik-adik bisa transfer ke sana. Nah, mari kita sampaikan syukur atas Tuhan berkenan kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa kesempatan yang indah ini untuk kami anak-Mu boleh mempersembahkan sebagian dari berkat Bapa ini. Mungkin tidak layak di hadapan Bapa, tapi sungguh dengan sukacita dan tulus kami mempersembahkan Bapa, untuk Bapa, untuk kerajaan, untuk jemaat kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengelola, yang menangani untuk aktivitas kegiatan jemaat kami. Ampuni segala dosa kami Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik ingat ya, kita harus tetap setia dengan 3 protokol kesehatannya. Pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Dan satu hal yang sangat penting, berdoa pada Tuhan ya. Tuhan memberkati. Sedih, sudah di akhir ibadah. Tapi nggak boleh sedih ya teman-teman. Kenapa? Karena minggu depan kita akan beribadah kembali bersama-sama. Nah, tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi.
Aku berharap kalian semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Kecaplah dan Lihatlah. Yuk! Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya. selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kepada teman-teman yang bertugas doa penutup, dipersilakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah firman yang sudah tadi difirmankan, biarlah menjadi rema di kehidupan kami dan kami menerapkan kami di kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, berkatilah firman tadi supaya menjadikan dalam penguatan iman kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk kakak-kakak GSM yang sudah membuat video ini. Berilah mereka selalu kesehatan, perlindungan, dan sertai selalu mereka. Kami juga berdoa untuk negara bangsa ini, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau cepat mengakhiri virus corona ini dari bangsa ini, Tuhan Yesus, supaya kami juga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Tuhan Yesus, lancarkanlah juga vaksinasi yang sudah ada di Indonesia ini. Kiranya Engkau juga memberi kemauan untuk masyarakat untuk divaksin. Tuhan, berkati juga para medis yang sudah mau menjadi relawan, baik dokter, perawat, dan serta yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Zebaot, kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan, sertai mereka, lindungi mereka, berilah imun yang kuat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas doa-doa ini Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, tutup bungkus dengan darah yang kudus, kami terapkan disatukan kepada doa yang pernah Engkau ajarkan, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Daripada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sudah selesai ibadahnya. Gak apa-apa ya teman-teman. Nah, sebelum aku menutup acara ibadah hari ini, tidak bosan-bosan, kami kakak-kakak sekolah minggu mengingatkan kepada teman-teman Jemaat semua yang ada di rumah untuk selalu pakai masker dimanapun kalian berada, terutama ketika kalian sedang keluar rumah. Terus cuci tangan, boleh pakai hand
sanitizer, tapi lebih bagus pakai sabun. Nah, habis itu jangan lupa jaga jarak dengan teman-teman kalian. Kalau kalian bertemu dengan teman-teman kalian di luar sana, jangan lupa jaga jarak, dan kalau bisa stay at home. Nah, sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.